ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka via Zoom meeting pada pagi hari ini. Shalawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Plus Provinsi Riau beserta jajaran Bapak, Ibu guru, dan staf. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Plus Provinsi Riau, Kakanda Iqbal Arnif. Yang saya hormati Ketua Harian Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Plus Provinsi Riau, Kakanda Reski Firmansyah, beserta kakak-kakak dan rekan-rekan pengurus IKA Plus periode 2023-2027. Yang saya hormati kakak-kakak, rekan-rekan alumni yang bergabung dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Kemudian yang saya banggakan, adik-adik narasumber, serta tentunya peserta dari kegiatan kita hari ini. Selamat datang dalam acara Pionir, pertemuan inspiratif, obrolan edukatif bareng alumni sambil reuni yang pertama. Dengan tema Strategi Jitu Menembus PTN Impian yang ditaja oleh Divisi Pendidikan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Baik, untuk kelancaran acara kita, untuk meminta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Kanda Yonaldi Ismail. Kepada Kanda, disilakan. Baik, terima kasih Adinda Aufa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai doa pada pagi hari ini. Semoga dengan pembacaan doa, kelancaran acara kita dari awal sampai akhir semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'. Abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa akhlaqan karimah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Kanda Yonaldi Ismail. Baik, rekan-rekan, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam budaya. Keberagaman tersebut bersatu dalam tajuk Indonesia Raya. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Indonesia
acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Plus Provinsi Riau kepada Kakanda Dr. Iqbal Arnif SP Bedah. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta para guru yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada rekan-rekan alumni yang sudah menyempatkan diri untuk mengangkatkan acara ini. Kemudian kepada adik-adik SMA Negeri Provinsi Riau yang kami sayangi semua. Jadi mungkin untuk adik-adik ya yang SMA, mungkin kita kasih penjelasan sedikit mengenai alumni ini. Jadi ikatan alumni ini adalah semua alumni, ya paham ya alumni, semua yang lulus dari SMA Negeri Provinsi Riau dimanapun berada. Jadi jangan dianggap bahwa alumni ini dan pengurus itu maksud itu alumni hanya sekedar pengurus, bukan. Pengurus ini hanya sebagian kecil sekali dari alumni. Jadi alumni itu semuanya. Jadi nanti mungkin kebetulan kami yang bisa hadir di sini dan semua alumni ini semua punya peran masing-masing, punya kontribusi masing-masing. Jadi semua bisa berbuat untuk kemajuan SMA kita. Sama seperti kita lihat sekarang pematerinya ini bukan dari pengurus. Nah, kebanyakan justru dari alumni yang memang itu semuanya ingin berkontribusi untuk SMA kita, untuk kemajuan. Makanya juga mereka meluangkan waktu untuk adik-adik semua, jadi supaya adik-adik tidak kehilangan arah nantinya. Di sini masih ada apa? Organisasi Organdum ada nggak? Masih ada Organdum? Nggak ada lagi? Ada. Hah? Ya, masih ada. Udah nggak ada lagi? Gimana nih? Ada yang angkatan 24, 24, 25, 26, 27? Masih ada? Organdum nggak ada ya? Iya. Oh masih, alhamdulillah ya. Maksudnya itu, nanti dulu. Maaf ya, iklan. Ya langsung. Jadi gini, maksudnya tuh sesuai juga dengan agenda kita alumni bahwa kita berharap gimana caranya supaya silaturahmi kita ini tetap terjaga. Silaturahmi, jadi memang ada baiknya memang dimulai dari sejak SMA. Jadi gitu. Jadi maksud itu kami sangat senang apabila himpunan ya ataupun organisasi ataupun paguyuban baik itu masing-masing daerah atau apapun itu mungkin atau apapun itu mungkin itu tuh kami harapkan diintenskan lah ngumpulnya. Maaf ya sebentar ya. Jadi kami harapkan lebih intens untuk diadakan ngumpul. Kalau bisa mungkin tahun ini diadakanlah buka bersama di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, ini Mars kita nih udah kapan terakhir update nih? Coba adik yang tadi yang menampilkan tahun berapa kita terakhir ada Mars kita nih? 2010. 2010 sekarang sudah 2024. Maksudnya ini bukan bermaksud membebani adik-adik yang di SMA ya. Maksud itu nanti mungkin bisa sambil dikolaborasikan dengan kawan-kawan kita alumni. Mungkin ada yang berminat dan yang punya kelebihan di jadi harapannya, maksud itu kan nanti mungkin dibantu juga sama teman-teman alumni yang mungkin punya bakat ya di bidang ini seni ataupun musik, mungkin bisa sama-sama berkolaborasi dengan adik-adik yang di SMA. Mungkin ada bagusnya kita update ulang lah yang terbaru. Atau mungkin perlu juga kan nanti mungkin bisa dikontak lah kakak-kakak senior yang sebelum-sebelumnya yang mungkin kalau bisa mungkin Kak Dadit atau kawan-kawannya yang dulu juga sama-sama memprakarsai Mars SMA kita, mungkin bisa diajak bersama.
Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf banyak iklannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Iqbal Arnif. Kumbang terbang di tepi halaman, terbang hingga ke tepian kolam. Sudilah puan beri ucapan, kata alunan pemanis kalap. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sekapur sirih dari Kepala SMA Negeri Plus Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum, kepada Ibu Rusnani MPD, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu kita ucapkan dengan lafaz Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA N Plus Provinsi Riau, kepada yang terhormat rekan majelis guru, Bapak Ibu guru, yang Ibu sayangi adalah Ananda seluruhnya, alumni maupun yang sedang berjuang untuk menyelamatkan diri. Yang telah menajah atau melaksanakan acara ini dari sekolah hanya ingin menyampaikan bahwa mutu sekolah itu dikatakan bermutu apabila bukan dilihat dari gedungnya, bukan dilihat dari fasilitasnya yang ada, tetapi mutu itu apabila sumber daya manusianya itu memang betul-betul unggul bersaing, baik itu regional, lokal, atau internasional ataupun sekalipun dalam nasional. Nah, di situ kita kelihatannya unggulan Anda ya. Jadi kalau misalnya kita sudah surut di situ, ya berarti kita sudah mulai dikatakan tidak kurang bermutu. Nah, bagaimana cara? Itu adalah hasil kerja keras Ananda seluruhnya. Baik itu alumni untuk membantu adik-adiknya maupun adik-adiknya sendiri. Nah, adik-adiknya sendiri ini, Ananda yang sedang berjuang masih di SMA Plus, itu seharusnya jangan pantang menyerah atau jangan lembek, jangan dikatakan gen strawberry. Jadi kita ini seperti kakak-kakandanya yang ada sekarang ini kan kita bisa melihat itu keberhasilannya seperti apa. Jadi Ananda semuanya yang sedang berjuang sekarang ini nih, ya harus kerja keras bagaimana caranya mencapai cita-cita tersebut. Karena sekarang ini nih persaingan itu begitu ketat. Itu yang Ibu perlu menyampaikan untuk memotivasi. Jangan sampai kita dicap itu ya generasi yang lembek itu tidak lagi generasi yang kuat. Sekarang ini dulu itu sekolah kita ini untuk lomba itu kita ibaratnya adalah harimau yang sudah tidak berkuku dan sudah tidak bergigi lagi. Artinya kita sudah seperti macan ompong. Nah, ini untuk menipis hal-hal seperti itu, ya seharusnya kita harus menajamkan gigi dan menajamkan taring dan menajamkan kuku tadi. Dengan caranya adalah kerja keras dan belajar terus, ya, karena sekarang ini sebenarnya tergantung kita mau belajar atau tidaknya, karena materi itu sebegitu banyak di internet ya yang kita mau pelajari. Nah, ada lagi yang kelemahan kita apabila hanya mengandalkan AI itu ya. AI itu kelemahannya memang kalau kita maksudnya kita tidak menggunakan AI, kita tidak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya yang pemahaman itu tuh yang kita harus lakukan adalah pemahaman yang benar-benar kita sampai kapanpun kita tidak bisa lupakan, gitu ya. Karena tipe kita ini belajar ini
ada yang cepat nangkap, cepat lupa, ada yang lambat nangkap, dan lambat pula lupa. Nah, seharusnya kita adalah cepat nangkap dan lambat lupanya, itu yang paling terbaiknya. Oke, Ananda seluruhnya ini saja yang Ibu sampaikan. Semoga termotivasi dalam lomba maupun UTBK nantinya ini ya, UTBK sebentar lagi, sementara di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau itu baru akan memulai ujian akhir jenjang. Nah, artinya kita telat dari provinsi-provinsi yang lain. Sedangkan di Sumatera Barat itu kemarin kebetulan Ibu berkunjung ke sana itu, mereka sudah selesai akhir jenjang di akhir Jumat minggu terakhir ini. Jadi sudah seminggu yang lalu selesai ujian akhir jenjang. Sementara di Provinsi Riau ini agak keteteran karena hanya selisih 1 hari untuk menghadapi ujian UTBK tersebut. Jadi Ibu agak was-was juga untuk Ananda yang seluruh provinsi SMA dan SMK-nya ini. Dan MAN-nya ya, mudah-mudahan masih bisa menghandle itu. Oke, semuanya terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya untuk hari ini. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rusnani MPD. Oke, teman-teman, berakhir pula sesi pembukaan dari kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi utama yang akan kita bagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama kita akan tetap berada di main room. Kita akan mendengarkan materi dari 2 narasumber atau keynote speaker kita pada hari ini. Kemudian nantinya kita akan menyebar ke breakout room. Penjelasan nantinya. Sebelum itu, teman-teman boleh diundang lagi ataupun di-chat lagi teman-temannya untuk bisa join di kegiatan kita hari ini. Dan bagi yang udah join, silakan gunakan virtual background dan juga rename sesuai angkatan ataupun generasi _ nama. Oke, selamat pagi kakak, abang, dan teman-teman serta adik-adik semuanya. Pagi. Selamat pagi ya. Oke, di sini saya Alfa Agustia yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Dalam kegiatan kita hari ini ada beberapa aturan yang harus kita patuhi bersama. Di antaranya, boleh Kak Farel? Nah, ini dia beberapa aturan yang harus kita patuhi selama Zoom kita berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Dan sayangnya ini belum benar-benar kita patuhi ya. Jadi diharapkan untuk aturan-aturan yang lainnya di bawah bisa kita patuhi bersama. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk mengubah nama sesuai dengan format berikut. Angka generasi _ nama lengkap, contohnya 21 _ Muhammad Farel Asfi. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengisi daftar hadir yang akan disediakan di akhir acara. Jadi adik-adik silakan nanti dilihat kolom chatnya karena link presensinya akan disediakan di sana. Jadi adik-adik harus mengikuti rangkaian acara kita ini hingga di akhir nantinya. Kemudian peserta diharapkan untuk tetap on cam atau mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Peserta diharapkan untuk tetap tertib selama kegiatan berlangsung. Peserta dilarang membuat keributan selama kegiatan berlangsung. Dan peserta dilarang berbicara kotor, sara, menyinggung perasaan orang lain, baik dalam ucapan langsung ataupun melalui ketikan ya, adik. Dan terakhir, peserta dilarang untuk on mic, kecuali diizinkan saat bertanya nanti misalkan. Nah, untuk sesi yang kedua nantinya, untuk sesi Q&A, adik-adik yang ingin bertanya diwajibkan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Nanti Kak Alfa yang akan pilih siapa yang akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kemudian yang kedua, peserta yang dipersilahkan bertanya wajib on cam jika memang tidak terkendala dan menyebutkan nama serta asal generasi, kemudian menyampaikan pertanyaan.
Dan terakhir, pertanyaan dari kelas 12 itu akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman dihubungi lagi teman-teman yang belum bergabung. Dan ya teman-teman, adik-adik, di sini kita santai aja, jadi silakan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada kakak abangnya. Karena mungkin setelah ini, kakak-kakaknya kalau di chat nggak bakal se-fast respon ketika kita berbicara di Zoom ya. Jadi silakan dimanfaatkan wadah yang udah disediakan oleh kakak-kakak. Oke, clear untuk aturan. Kak Farab, kita semua bisa mematuhi. Boleh nih, udah bisa on cam semuanya adik-adik. Oke, udah mulai pada on cam nih. Nah, sesuai dengan tema acara kita hari ini, yakni strategi jitu masuk PTN impian. Untuk masuk PTN impian tentunya kita harus melewati seleksi-seleksi nih. Seleksi-seleksi yang biasanya kita tahu SNBP berbasis prestasi dan juga SNBT berbasis tes gitu. Nah, untuk hal ini tentunya kita perlu persiapan baik itu dari SNBP, SNBT. Kalau SNBP untuk adik-adik 25 ya sekarang berarti teman-teman udah mempersiapkan nih setelah eligible, apa sih langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Ataupun untuk adik-adik dari generasi 26 dan 27, untuk mempersiapkan diri, gimana sih untuk jadi siswa eligible dan bisa dapat kesempatan untuk tes kampus melalui jalur SNBP? Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, di sini kita udah menghadirkan alumni yang baru aja, yang masih fresh pengalamannya dengan seleksi SNBP ini. Beliau merupakan salah satu alumni SMA Negeri Plus Provinsi Riau dari generasi 24 yang berhasil memasuki PTN, salah satu PTN ternama di Indonesia melalui SNBP. Saat ini sedang menempuh jalur pendidikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Kimia Universitas Gadjah Mada. Naufal Mahdi Taufikur Rahman. Halo, selamat pagi Naufal. Halo, selamat pagi Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini Naufal? Sudah siap berbagi dengan adik-adik kita? Siap Kak. Oke, siap ya. Nah, adik-adik, Kak Naufal ini selain juga udah lulus kampus lewat SNBP nih, Kak Naufal nggak cuma aktif kuliah aja, tapi Kak Naufal juga aktif di organisasi. Salah satu contohnya KMK, Keluarga Mahasiswa Kimia, dan juga menjadi anggota divisi tryout ticketing pada kegiatan Gamma FTR atau Gajah Mada Flies to Riau 2025. Oke, silakan kepada Naufal Mahdi, waktunya 30 menit untuk berbagi kepada adik-adiknya. Silakan. Halo teman-teman semua, kenalin aku Naufal dari generasi 24. Pada kesempatan kali ini, aku membawakan tips dan trik untuk melalui SNBP dalam meraih jurusan impiannya. Nah, SNBP sendiri merupakan seleksi nasional berdasarkan prestasi, di mana itu merupakan salah satu jalur masuk PTN tanpa tes teman-teman. Jadi teman-teman yang eligible bisa santai dulu untuk sekarang karena teman-teman nggak perlu selalu memikirkan gimana lulusnya. Nah, langsung saja agar tidak memakan waktu lebih lama, mari kita masuk ke tips and triknya. Nah, sebelum teman-teman memilih jurusan, teman-teman harus tahu nih diri teman-teman gimana, seperti apa minat dan bakatnya, apa nilai dirinya, apa kepribadiannya. Karena nggak mungkin dong sudah milih jurusan tapi nggak tahu nih minat bakatnya apaan. Nah, jadi langkah pertama, teman-teman bisa mencari tahu dulu apa minat dan bakat teman-teman. Misalkan teman-teman bakat di olahraga dan minat di pendidikan. Teman-teman bisa mengambil jurusan pendidikan Halo, gastronomi. Kak Naufal. Sorry banget ya, harus Kak potong. Kayaknya untuk mikrofonnya sedikit kurang jelas, jadi suaranya agak kecil. Kurang Waduh, kedengeran, Naufal. sebentar ya Oke, Kak. oke, boleh. Di-prepare dulu. Apa aku bisa ulangi lagi Kak? Oke, ini udah lumayan jelas. Silakan Naufal dilanjutkan. Oke. Jadi untuk tahap pertamanya, teman-teman bisa mencari tahu minat dan bakat teman-teman
agar teman-teman bisa lebih tahu apa yang teman-teman minati. Seperti teman-teman berbakat di olahraga dan teman-teman minat di pendidikan. Teman-teman bisa mengambil jurusan pendidikan jasmani. Selanjutnya teman-teman harus tahu nih apa value atau nilai diri teman-teman. Seperti teman-teman ingin berkarir, kreativitas, membantu, ataupun stabilitas. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, berkarir itu misalkan teman-teman ingin mengambil jurusan administrasi ataupun manajemen. Dan kreativitas teman-teman ingin mengambil ilmu budaya ataupun sastra. Nah, selanjutnya ada kepribadian. Teman-teman itu lebih suka bekerja sendiri ataupun tim. Nah, untuk beberapa kesempatan teman-teman bisa bekerja sendiri ataupun tim. Ini penting teman-teman untuk tahu teman-teman itu bisa bekerja secara tim atau tidak. Contohnya saja dokter itu bekerja didampingi oleh perawat dan juga asisten dokter. Nah, gimana sih cara tahu kepribadiannya? Teman-teman bisa tahu dengan melakukan tes MBTI. Selanjutnya, teman-teman juga bisa riset dulu nih untuk mengenali jurusan yang teman-teman minati. Yang pertama, teman-teman bisa cari tahu dulu kurikulum jurusan yang teman-teman minati. Nanti kalian, teman-teman bisa meriset dulu mata kuliah apa yang akan dipelajari di jurusan tersebut. Contohnya saja, pada jurusan kimia, aku mempelajari kimia organik, kimia dasar, kimia analitik, dan termokimia. Jadi teman-teman bisa tahu dulu mata kuliah apa yang akan dipelajari, sehingga itu tidak berlawanan dengan yang teman-teman minati. Selanjutnya teman-teman bisa meriset tentang prospek kerjanya. Setelah lulus, teman-teman pasti ingin bekerja. Nggak mungkin teman-teman lulus dan nggak jadi apa-apa dong. Nah, melalui riset prospek kerja, teman-teman bisa tahu nih, nanti lulus dari jurusan ini aku jadi apa ya. Misalkan, contoh paling nyata saja, jurusan kedokteran itu sudah pasti jadi dokter kok. Nggak mungkin jadi apa ya, jadi masuk ke ranah hukum, kan nggak mungkin. Nah, jadi teman-teman bisa mencari dulu prospek kerja dari jurusan yang teman-teman minati. Selanjutnya teman-teman juga bisa menghubungi alumni-alumni yang telah tersebar. Nah, untungnya SMA Negeri Plus Provinsi Riau telah memiliki organisasi IKA, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Jadi teman-teman bisa menghubungi alumni yang telah tersebar di mana aja dan teman-teman bisa meminta saran ke alumni tersebut. Selanjutnya yang nggak kalah penting, teman-teman juga harus tahu nih akreditasi jurusan yang teman-teman minati. Jurusan perguruan tinggi negeri itu pun ada 4 teman-teman. Ada unggul, ada A, B, dan C. Jika teman-teman lulus dari akreditasi C, sayang sekali itu prospek kerjanya rendah teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa lulus di akreditasi yang unggul ataupun A teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus ada strategi nih untuk memilih jurusan. Seperti teman-teman melihat dulu peluang lolosnya dengan cara melihat daya tampung dan juga peminat tahun lalu. Nah, untuk kasusku sendiri, pada tahun lalu aku melihat peminatnya itu 400 teman-teman dengan nilai ketetapan 1:5. Jadi dari 5 orang yang mendaftar, 1 orangnya bakal lulus. Nah, selanjutnya teman-teman bisa merundown dulu nih jurusan yang teman-teman minati dan teman-teman bisa melihat mana peluang yang lebih besar. Misalkan teman-teman minat di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Jadi teman-teman memilih jurusan gizi dan keperawatan. Nah, teman-teman harus membandingkan nih mana jurusan yang memiliki peluang lebih besar. Misalkan gizi itu 40% dan keperawatan 60%. Teman-teman harus memilih keperawatan karena jurusan ini lebih tinggi nih kesempatan buat lulusnya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa meminta saran dari guru BK. Pada kesempatan kali ini ada Bu Ani nih, selaku guru BK yang dulu memandu kakak untuk lulus dari SNBP. Jadi teman-teman bisa nih menghubungi guru BK atau Bu Ani ya. Nah, untuk sekarang, untuk generasi 25, dan sayangnya teman-teman udah nggak bisa lagi kan mengubah nilai raportnya.
Tapi untuk generasi 26 dan generasi 27, teman-teman masih bisa nih memaksimalkan nilai rapor. Karena nilai rapor ini merupakan salah satu kunci penting dalam lulus dari SNBP, teman-teman. Jadi teman-teman generasi 26 dan 27 diharapkan dapat konsisten menaikkan nilainya dari semester 1 hingga 5. Mengapa? Karena nilai yang terlihat menaik itu bakal lebih bagus daripada menurun, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga mata pelajaran relevan. Teman-teman bisa menaikkan nilai yang relevan dengan jurusan yang teman-teman minati. Contohnya saja aku lagi, pada tahun lalu nilai kimiaku itu lebih tinggi daripada nilai lainnya. Jadi kemungkinan besar aku lolos pada jurusan kimia dan alhamdulillahnya aku diterima di jurusan kimia salah satu PTN terbaik di Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa nih menunjukkan minat bakat melalui ekstrakurikuler. Nah, berkaitan dengan ekstrakurikuler tadi, teman-teman bisa menampilkan sertifikat ataupun penghargaan yang teman-teman punya setelah mengikuti berbagai lomba. Nah, jadi teman-teman dengan menampilkan sertifikat dan penghargaan itu bisa menaikkan value atau nilai diri teman-teman di mata penyeleksi. Selanjutnya ada juga karya terbaik. Jadi teman-teman bisa nih jika ada proyek atau misalkan kayak karya ilmiah, teman-teman bisa lebih menaikkan lagi nih nilai dirinya. Jadi penyeleksi itu lebih wah gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga butuh mental yang kuat untuk selalu bisa masuk ke perguruan tinggi ya, teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus punya mental yang kuat. Nah, teman-teman itu harus percaya diri dan yakin pada kemampuan. Karena jika orang lulus tapi tidak pede dengan kemampuannya, itu sangat buruk, teman-teman. Jadi teman-teman harus pede, harus percaya diri dan yakin terhadap kemampuan teman-teman. Selanjutnya ada kelola stres. Stres itu nggak baik loh, teman-teman, nanti cepat botak. Nah, jadi teman-teman itu harus bisa mencari cara untuk tetap rileks, tetap chill, tetap santai. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu stres dalam memikirkan aku harus apa ya ke depannya. Teman-teman harus bisa menghadapi rasa stres tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa mencari dukungan dengan bicara kepada orang terdekat seperti teman ataupun keluarga. Karena dengan begitu, teman-teman juga bisa mengurangi rasa stres dan bisa lebih rileks, teman-teman. Terakhir, teman-teman harus tetap positif dan jangan mudah menyerah, karena positive thinking itu bagus, teman-teman, daripada negative thinking. Dan teman-teman juga harus bisa lebih berpikiran, aku harus lulus dengan SNBP tersebut. Jadi teman-teman bisa lolos dengan doa dan dukungan berbagai orang dekat dari teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari aku. SNBP itu merupakan kesempatan emas. Tetaplah mempersiapkan dengan matang dan tingkatkan peluangmu. Tetaplah percaya diri dan jangan menyerah karena SNBP sudah ada di tanganmu. Yuk raih impianmu setinggi mungkin. Aku Novel Mahdi Taufik Rahmat undur diri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Nova. Luar biasa ya teman-teman. Ini penyampaiannya udah komplit banget. Dimulai dari gimana sih kita screening jurusan yang kita mau, gimana kita screening PTN yang tepat untuk SNBP, dan gimana sih cara kelola diri emosi kita biar kita nggak stres nih selama nungguin pengumuman SNBP. Oke, pasti ya teman-teman udah punya pertanyaan ya yang lebih spesifik untuk Kak Naufalnya, tapi ditahan dulu teman-teman. Sebelum kita tanya-tanya ke Kak Naufalnya, jadi kita akan mendengarkan lebih lanjut nih. Selain SNBP, kita masih punya peluang kedua kok untuk lolos ke PTN ternama ini, yakni dengan SNBT. Oke, teman-teman, berbicara tentang SNBT, kita juga sudah menghadirkan alumni yang juga masih fresh-freshnya dengan SNBT ini yang pastinya bisa membagikan ataupun sharing terkait pengalaman dan kiat-kiat beliau untuk lulus di salah satu PTN ternama lewat jalur SNBT.
Beliau merupakan Fajar Rizky Kurniawan. Kayak adik-adik udah ada yang kenal juga ya, yang merupakan salah satu alumni SMA Negeri Plus Provinsi Riau dari generasi 3 tapi lulusnya di generasi 24 nih. Tapi teman-teman bukan karena tinggal kelas ya pastinya, tapi karena alumni kita ini sangat luar biasa. Jadi beliau mengikuti program Kennedy Lugar Youth Exchange and Study atau KLYS, yang juga saat ini beliau menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Sama seperti Kak Naufal tadi, nggak cuma aktif di saat jadi mahasiswa atau di kampus aja, akademis aja, Kak Fajar juga aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan nih, teman-teman. Beliau merupakan pengurus Divisi Hubungan Masyarakat pada Organisasi Keluarga Mahasiswa Riau Gadjah Mada atau Kemarigama dan menjadi anggota Divisi Acara sekaligus Ketua Tim Roadshow pada kegiatan Gadjah Mada Flies to Riau 2025. Langsung saja udah hadir bersama kita di sini. Selamat pagi Fajar. Pagi Kak Ova, Oke, Fajar gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik banget nih, udah siap banget Ya. berarti ya untuk share sama adik-adiknya. Oke, silahkan disimak teman-teman 30 menit ke depan. Kak Fajar bakal menyampaikan sebuah hal terkait dengan SNBT dan pengalaman yang udah beliau rasakan. Silahkan Fajar. Oke, makasih Kak. Nah, oke. Sebelumnya makasih ke Kak Ova ya. Jadi sebelumnya itu udah dijelaskan nih mengenai seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP oleh Mahdi. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin seleksi nasional berikutnya yang berbasis tes atau SNBT. Nah, mungkin sebelum mulai, ada baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum kenal, kenalin nama aku Fajar Rizky Kurniawan. Teman-teman bisa panggil aku Fajar. Aku kayak yang udah dibilang Kak Ufa tadi, aku aslinya dari generasi 23, tapi tamat bersama generasi 24 karena ikut student exchange. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Aku diterima di Fakultas Psikologi UGM itu melalui jalur SNBT dan alhamdulillah keterima di pilihan pertamaku dengan skor UTBK 733. Nah, sebenarnya ini udah nggak asing lagi ya sama teman-teman tentang seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Jadi ini merupakan jalur seleksi bersama untuk penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri atau PTN dan lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN, di mana ujiannya itu berbasis komputer dan dilaksanakan secara nasional. Nah, adapun untuk pelaksanaan dari SNBT tahun ini itu berbeda dari SNBT sebelumnya karena tahun ini itu cuma akan diadakan dalam satu gelombang aja. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya di dua gelombang gitu. Nah, jadi untuk UTBK di SNBT 2025 itu hanya akan dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari, di mana tiap harinya itu akan terdapat dua sesi. Berdasarkan rilis press yang aku baca dari Kementerian Pendidikan, itu pelaksanaan UTBK tahun ini itu akan ada di tanggal 23 April sampai 3 Mei 2025. Untuk rentang waktunya itu bisa dilihat di layar ya. Nah, selanjutnya masalah pemilihan jurusan. Di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, untuk peserta SNBT itu dapat memilih maksimal 4 jurusan, di mana dari 4 jurusan itu, 2 diantaranya itu adalah jurusan sarjana dan 2 lagi vokasi. Jadi teman-teman itu cuma bisa memilih maksimal 2 program studi sarjana. Begitu juga kalau misalnya teman-teman cuma pilih 3, jadi 2 programnya itu adalah program studi sarjana, satunya lagi vokasi. Nah, urutan pilihan dari pilihan program ini menyatakan prioritas jurusan dari teman-teman semua. Jadi pilihan satu menjadi jurusan yang menjadi prioritas utama dari teman-teman. Baru dilanjutkan dengan pilihan 2 dan seterusnya. Nah, di sini aku ada sedikit tips ya mungkin. Jadi buat teman-teman mungkin masih banyak nih yang bingung. Kira-kira aku mau masuk jurusan apa ya? Nah, ini adalah hal yang aku lakukan di tahun lalu. Jadi aku itu nentuin dulu jurusan yang mau aku ambil. Jadi teman-teman semua
tolong utamakan ambil jurusannya dulu ya, baru universitasnya. Karena nanti jangan kalian kayak mau kuliah di sini, tapi jurusannya itu nggak sesuai sama minat kalian. Nanti kalian nggak bisa nikmati kuliahnya nih, dan hasilnya nanti bakal jelek di hasil akademiknya. Jadi tentuin dulu jurusan yang mau kalian ambil. Di sini itu kalian bisa lihat aku tahun lalu itu ada 4 jurusan yang aku pengen ambil. Akuntansi, psikologi, ilmu komunikasi, dan hubungan internasional. Nah, setelah itu barulah dicari nih di research apa aja universitas yang menawarkan prodi tersebut. Mungkin teman-teman bisa juga research tentang kualitas pendidikannya, alumninya, dan segala macamnya. Di sini juga teman-teman bisa bertanya kepada alumni-alumni yang ada tentang di jurusan ini tuh belajar apa aja sih, Kak? Jadi teman-teman bisa terbantu juga kalau misalnya masih bingung mau ambil jurusan yang mana. Nah, setelah ditentuin nih jurusan sama universitasnya, teman-teman bisa riset lagi untuk passing grade dan keketatan dari masing-masing jurusan itu. Jadi di sini kalian udah bisa lihat aku tuh tulis passing grade-nya di sini dan keketatannya di situ. Nah, dari sini tuh teman-teman bisa bandingin nih, kira-kira jurusan mana dan universitas mana yang cocok atau mungkin memiliki peluang yang tinggi untuk aku bisa lulus di situ. Nah, cara menilainya gimana? Tentunya dengan tryout. Melalui tryout ini, teman-teman itu nanti udah bisa melihat gimana potensi teman-teman. Nilai yang teman-teman dapat dari tryout itu bisa dibandingkan dengan passing grade dari masing-masing jurusan dan universitas yang ada. Jadi teman-teman nanti bisa seleksi sendiri di mana kira-kira tempat yang punya peluang besar untuk teman-teman bisa lulus. Nah, jadi setelah melakukan seleksi tadi, aku akhirnya mendaftarkan SNBT dengan memilih Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Psikologi sebagai pilihan pertama aku. Di sini itu aku daftarnya itu agak di pertengahan gitu, karena aku nggak mau di awal-awal banget. Karena katanya kalau misalnya daftar di awal itu bakal dapat sesi yang pertama. Dan aku jujur personally nggak mau jadi yang pertama untuk ikut UTBK, jadi aku daftarnya agak lambat biar dapat sesi yang pertengahan gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya merasa mentally belum yakin untuk menjalankan ujiannya, mungkin bisa pakai teknik ini juga ya. Tapi jangan sampai terlambat, karena UTBK juga ada kuotanya. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga, mungkin untuk teman-teman yang udah melakukan tryout, di UTBK itu ada 7 subtes, penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Kalau misalnya teman-teman tanya, Kak, kira-kira yang mana satu sih subtes yang harus jadi prioritas? Jawabannya nggak ada ya teman-teman. Karena dalam UTBK asli itu, subtes ini akan keluar secara acak. Jadi apapun subtes yang keluar di layar teman-teman, itulah yang harus teman-teman kerjakan duluan. Berbeda sama tryout. Kalau tryout mungkin teman-teman bisa pilih nih, mau kerjain subtes yang mana dulu. Tapi kalau di UTBK yang aslinya, itu teman-teman dapat subtesnya itu acak. Jadi apapun yang keluar, itulah yang dikerjakan. Nah, selanjutnya ada item response theory atau IRT. Ini merupakan sistem penilaian yang digunakan dalam UTBK. Jadi semakin sulit suatu soal itu, maka akan semakin tinggi pula pembobotan nilainya apabila siswa itu dapat menjawab soal itu dengan benar. Nah, ini udah digunakan beberapa tahun belakangan, karena sebelumnya itu UTBK ini pakai sistem minus, teman-teman. Kalau benar dapat poin 2, kalau kosong poin 0, kalau salah poinnya minus 1. Tapi sekarang udah berubah, nggak ada minusnya lagi. Nah, ini akan menjadi nilai positif untuk teman-teman yang menjalankan UTBK. Karena dengan tidak adanya sistem minus ini, teman-teman bisa menjawab seluruh soal tanpa terkecuali. Jadi walaupun teman-teman itu mungkin mentok banget nih, nggak tahu jawabannya apa, jadi ya udah jawab aja asal atau jawab aja jawaban yang mungkin menurut teman paling mendekati. Nah, itu nanti karena nggak ada sistem minusnya ya. Jadi kalau misalnya benar, alhamdulillah. Kalau misalnya salah ya nggak apa-apa karena nggak ada sistem minusnya. Jadi aku tekankan ke teman-teman semua, jawab semua soalnya, jangan sisakan satupun soal yang kosong. Oke, selanjutnya ada tips dari aku. Yang pertama itu tentunya banyakin latihan soal atau tryout. Kenapa? Karena dengan latihan soal atau tryout, pertama teman-teman itu udah tahu gambaran soal yang nanti akan keluar di UTBK aslinya itu seperti apa. Jadi teman-teman udah tahu nih soalnya gimana, cara ngerjainnya gimana. Dan dari situ juga teman-teman nanti udah siap nih untuk menjalankan UTBK aslinya. Selain itu juga melalui
tryout ini, teman-teman juga bisa lihat nih kemampuan teman-teman terhadap waktu pelaksanaannya itu, waktu pengerjaan ujiannya itu sejauh mana. Kalau misalnya dirasa dalam tryout itu teman-teman masih kekurangan waktu, berarti di tryout berikutnya atau di UTBK aslinya itu teman-teman bisa lebih cepat lagi nih mengerjakan soalnya. Nah, masalah waktu ini nanti bakal teratasi sendiri teman-teman kalau teman-teman semua itu rajin melaksanakan tryout ini. Karena nantinya mental teman-teman akan terbiasa untuk mengerjakan soal dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya itu juga bahas soal yang udah dikerjakan. Jadi, soal yang udah dikerjakan itu dibahas ya, jangan cuma lihat skornya doang, tapi ditinggalin. Aku pribadi kemarin itu cuma ngerjain satu tryout dalam 1 minggu. Jadi biasanya aku ngerjain tryout itu di hari Sabtu atau Minggu. Di hari Senin sampai Jumatnya itu aku bahas soal tryout yang udah aku kerjakan sebelumnya. Jadi dari situ aku tahu salah dari tryout aku sebelumnya itu di mana. Dan aku bisa bahas dan tahu cara mengerjakan dengan benarnya itu gimana. Nah, sebelum melaksanakan tryout berikutnya. Jadi di tryout berikutnya itu aku nggak salah di tempat yang sama lagi. Alhasil, hasil tryoutnya itu mengalami progres yang signifikan dari satu ke lainnya. Nah, yang ketiga itu ada website tryout. Mungkin teman-teman juga bakal nanya nih, kira-kira website apa sih yang mungkin cocok untuk teman-teman semua coba. Nah, untuk website ini itu aku sarankan teman-teman pilih website yang punya sistem penilaian IRT juga. Jadi kayak sistem penilaian UTBK aslinya. Yang aku tahu itu sistem website yang punya sistem itu ada Ruang Guru sama Pahamify. Di luar itu aku nggak tahu, pastinya ada, tapi aku nggak tahu pasti karena aku personally cuma pakai Ruang Guru kemarin. Jadi teman-teman bisa di research dulu apakah websitenya itu memiliki sistem penilaian yang sama. Nah, selanjutnya itu ada cek passing grade dan keketatan sebelum mendaftar. Ini kayak yang aku tunjukin di tabel tadi ya. Jadi bisa di research dulu gimana kemampuan teman-teman dan gimana peluang masuk dari masing-masing jurusan dan universitas yang ada. Jadi teman-teman nggak salah pilih nanti. Lalu selanjutnya itu juga persiapkan mental, salah satunya kayak ya tadi banyak-banyakin latihan soal ya, karena banyak orang yang emang udah mempersiapkan diri nih, tapi di hari H malah buyar karena mentalnya itu nggak kuat teman-teman. Alhasil kalau mentalnya udah buyar ya ngerjain soalnya itu nggak fokus lagi. Jadi teman-teman boleh disiapkan mentalnya juga dan untuk hari H itu tentunya teman-teman harus datang tepat waktu, menggunakan pakaian yang sesuai, lalu juga pakaiannya juga harus nyaman ya teman-teman karena kebanyakan dari ruang UTBK itu dingin banget jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti ya untuk pakaiannya karena takutnya nanti terganggu karena lingkungan yang tidak sesuai dengan teman-teman harapkan. Yang terakhir itu tentunya doa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus berdoa, minta doa kepada Allah atau Tuhan, lalu juga minta doa kepada orang tuanya. Semoga dilancarkan UTBK-nya nanti. Nah, ini tuh gambaran dari tryout yang aku lakuin. Jadi kayak yang aku bilang tadi, aku emang cuman tryout itu pakai website Ruang Guru. Ini aku nggak tahu pasti ini tryout keberapa aku, tapi yang pasti ini bukan yang terbaik ya, tapi ini yang aku dapetin dari HP aku. Nah, jadi dari sini tuh teman-teman udah bisa lihat nih skor dari masing-masing subtes teman-teman itu. Aku dulu juga bikin web tabel buat masukin nilai-nilai dari satu TO ke TO-TO lainnya. Jadi dari situ juga bisa dilihat nih dibandingkan kira-kira subtes mana yang perlu ditingkatin, subtes mana yang menurun, subtes mana yang meningkat. Jadi teman-teman bisa atur belajarnya nih harus fokus di subtes mana dulu. Dan ya, Jenjeng, Alhamdulillah setelah perjuangan yang sangat panjang itu, aku Alhamdulillah diterima di pilihan pertama aku di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi. Dan ini untuk gambaran dari skor UTBK yang aku dapat. Nah, jadi ini tuh skor UTBK paling tinggi yang aku dapat. Maksud aku dari tryout-tryout sebelumnya itu aku nggak pernah tembus skor setinggi ini. Nah, mungkin ini juga jadi tambahan buat kalian. Berdasarkan testimoni aku dan teman-teman aku yang lain, UTBK yang asli itu nggak sesusah sama tryout teman-teman. Tapi meskipun begitu tentunya tetap harus disiapkan ya. Karena kalau walaupun soalnya nggak susah, tapi kalau teman-teman nggak siap tentunya nggak bakal ada hasil yang sesuai gitu. Ini bisa dilihat tes yang paling rendah itu aku ada di kemampuan memahami baca dan menulis 698,52 dan yang paling tinggi itu ada di penalaran matematika 833,84.
Untuk rata-ratanya sendiri itu aku dapat di 733. Oke, mungkin sampai di situ dulu dari aku. Oke, terima kasih Fajar. Oke, teman-teman, udah dua narasumber kita yang berbicara. Yang pertama tadi terkait SNBP, kayak yang udah dijelasin gimana strateginya, dan baru aja kita dengerin gimana soal SNBT yang ternyata tahun ini tuh cuma satu gelombang nih, beda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, teman-teman, dari sekian banyak tips dan trik yang disampaikan oleh kayak tadi, pasti ada nih yang pengen ditanyain lebih lanjutnya. Ini maksudnya gimana sih, Kak? Ini maksud dengan tips yang ini tuh gimana efektifnya dilaksanain? Boleh banget ya teman-teman ditanyain langsung sekarang. Untuk sesi yang pertama kita batasi dulu untuk 3 orang penanya. Silakan boleh raise hand. Oke, udah ada satu, Rian. Oke, nah karena di sini tadi Rian yang paling pertama mengangkat tangan, silahkan Rian on mic dan sampaikan nama asal generasi serta pertanyaannya. Kalau bisa on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, permisi teman-teman, permisi adik-adik, ibu guru sekalian. Perkenalkan nama saya Rian Prasetya dari generasi 25. Jadi Rian mau bertanya nih Kak, apakah alumni pada yang diterima pada seleksi nasional berbasis tes atau SNBT itu mempengaruhi kemungkinan lolos dari hasil dari SNBP ya? Terima kasih. Oke, Rian. Sebenarnya kalau Konfir karena suaranya agak sedikit kecil ya Rian ya. Jadi pertanyaannya apakah alumni itu mempengaruhi kemungkinan diterima untuk tes SNBP atau SNBT tadi Rian? Pertanyaannya, apakah alumni yang keterima di SNBT bisa mempengaruhi SNBT. kemungkinan lolos pada hasil SNBP? Oke, terima kasih Rian. Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya ada Muhammad. Oke, Muhammad Gansa ya ini. Silakan. Ya, kalau belum bisa, kita ke Raihan dulu. Raihan Ivori, silakan Raihan. Halo Raihan. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Ivori dari Pelawan, dari generasi 25. Izin ya Kak, Raihan mau izin bertanya soal, terutama untuk Kakak yang lulus jalur SNBT. Ini. Raihan mau nanya soal masalah umum yang dialami banyak orang, yaitu soal subtes PK dan PM. Nah, pertanyaan Rehan tuh gimana sih cara supaya kita tuh pede sama kemampuan PKPM kita. Jadi kita tuh bisa berani nih buat ngambil jurusan yang kita mau. Soalnya kan kebanyakan orang dia punya pilihan yang bagus gitu. Cuman dia pede itu cuman di PKPM-nya. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Rehan. Untuk sesi ini, satu lagi ya teman-teman. Silahkan kepada Muhammad Gaisan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya permisi Kak, sebelumnya saya izin bertanya. Ini mengenai SNBP. Jadi kan tadi kakaknya bilang itu SNBP pengaruhnya tuh
di sertifikat sama prestasi kita itu kan berpengaruh banget. Nah, di sini saya mau nanya Kak, misalnya nih kita punya sertifikat exchange students. Nah, itu tuh bisa nggak Kak buat jurusan kayak kedokteran gitu? Soalnya kan nggak ada relevansinya kan sama kedokteran. Jadi apakah itu tuh bisa membantu buat diterima di kampus PTN jalur SNBP? Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Gisan. Untuk sesi yang pertama kita cukupkan dulu untuk 3 penanya. Pertanyaan pertama, apakah alumni yang SNBT itu akan mempengaruhi peluang untuk adik-adik yang mau ikut SNBP? Mungkin pertanyaan ini boleh dijawab Naufal. Boleh diulang lagi pertanyaannya, Kak? Oke, ini pertanyaannya tentang kuota SNBP nih Naufal. Kan alumni itu mempengaruhi. Jadi kira-kira kalau misalkan alumninya yang sebelumnya lolos dari SNBT itu juga mempengaruhi kita-kita yang mau ikut seleksi SNBP nggak sih? Hmm, untuk alumni itu condongnya lebih ke SNBP ketimbang SNBT. Karena SNBT itu kan seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi SNBT itu lebih seperti kemampuan diri sendiri dengan para pesertanya itu mengerjakan tes dan mendapatkan skor tertinggi dan itu baru kemungkinan lolos. Kalau untuk SNBP itu baru berbeda kondisi karena ada 4 hal yang mempengaruhi lolos SNBP. Yang pertama itu nilai, sertifikat, alumni, dan apa ya satu lagi ya? Ya, 3 ya. Ada 3, ada nilai, sertifikat, dan alumni. Oh, dan satu lagi itu wilayah. Jadi yang nilai itu udah jelas, semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi probabilitas dia lolos SNBP. Sertifikatnya semakin banyak sertifikatnya maka semakin tinggi juga probabilitasnya. Dan untuk alumni, eh, jika dia masuk ke jika dia ingin masuk ke suatu perguruan tinggi negeri yang ada alumninya, maka kemungkinan besar dia bisa lolos pada PTN tersebut. Dan untuk wilayahnya, peserta yang ingin masuk ke wilayah domisili dia sendiri, misalkan kita ada di Riau, itu kemungkinan besarnya akan lolos di domisili kita sendiri di Riau, karena itu merupakan suatu semacam penghargaan buat anak-anak Riau yang mau berkuliah di Riau. Jadi 4 hal itu sangat berpengaruh, tapi sepertinya untuk alumni nggak akan terlalu berpengaruh untuk hasil SNBT. Mungkin segitu, Kak. Oke, dari Fajar ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan ini? Mungkin kalau dari aku udah sih, Kak. Oke, nah jadi kurang lebih memang alumni itu mempengaruhi ya, mau dia lolos dari jalur manapun sebelumnya, dia tetap mempengaruhi karena dilihat track record gimana sih alumni kita di PTN itu. Nah, kurang lebih begitu, apakah jelas untuk jawabannya? Nah, jelas Kak, terima kasih banyak ya, Kak. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Rehan, gimana sih Kak caranya biar kita tuh PD sama PK dan PM kita di saat mengikuti SNBT? Ini boleh langsung Fajar yang jawab. Silakan Fajar. Oke, dari Fori ya tadi. Nah, jadi kalau untuk PKPM, gimana caranya biar kita pede? Kembali kata aku itu adalah banyak-banyakin latihan soal. Jujur dibandingkan subtes-subtes yang lain, subtes yang punya jawaban pasti kayak PKPM itu malah lebih mudah buat dipelajari teman-teman. Karena teman-teman itu bisa menghafal rumus atau cara penyelesaian dari masalahnya langsung. Karena ilmunya itu ilmu pasti. Jadi teman-teman bisa tahu jawaban pastinya gitu. Nah, jadi gimana caranya ya banyak-banyakin latihan soalnya. Karena dengan latihan soal itu teman-teman bisa lihat salahnya itu di mana dan nanti kan bakal ada tuh penjelasan tentang soal yang udah teman-teman jawab. Jadi bisa dilihat tuh salah teman-teman itu di mana, cara jawab yang benar itu gimana dan secara nggak langsung memang kalau misalnya PKPM itu ya
karena ilmunya ilmu pasti, teman-teman tinggal hafal aja rumus dari penyelesaian soal yang berhubungan sama PKPM tadi. Itu. Oke, jadi sering-sering latihan. Jadi semakin prepare akan semakin pede kita nantinya. Gimana Raihan Ivory? Cukup? Cukup Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Terakhir untuk sesi ini dari Gaisan. Untuk pertanyaannya, sertifikat itu pada akhirnya berpengaruh untuk seleksi SNBP. Nah, gimana kalau sertifikat yang kita punya ini sertifikat exchange, tapi kita mau daftarnya FK nih? Kira-kira bisa nggak Kak dipakai? Noval yang jawab dulu boleh? Eh, kalau dari opini aku sih Kak, semua sertifikat itu ada value-nya tersendiri. Jadi mau itu sertifikat student exchange itu bisa bisa berpengaruh pada hasil kelulusannya. Karena ketika aku mendaftar jurusan kimia, aku juga menyempatkan sertifikat bahasa Inggris yang kurang lebih nggak terlalu pengaruh sama kimia, tapi aku tetap lolos. Jadi dan sertifikat pertukaran siswa itu sangat luar biasa. Jadi pastinya punya value yang tinggi di hadapan penyeleksi, Kak. Oke, jadi gitu ya Gaisan, nggak apa apapun sertifnya kita masukin aja dulu karena pasti ada value tersendiri. Bisa jadi nilai tambah juga nantinya. Gimana Gaisan? Baik, terima kasih Kak, sudah cukup. Oke, kita masih ada waktu untuk satu sesi lagi. Untuk sesi yang kedua kita batasi untuk 2 orang penanya aja. Boleh teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung raise hand. Oke, udah ada satu yang raise hand. Oke, sini ada Ahmad Fatih. Silakan Ahmad Fatih, on cam, sebutkan nama dan asal generasi serta pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak semua. Nama saya Ahmad Fatih Ibnu Syarif dari generasi 25. Izin bertanya. Kalau misalnya kita udah ngikutin semua step untuk menentukan jurusan yang kita inginkan, udah menganalisis dan bertanya juga terhadap orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya setelah kita menjalani pendidikan di sana, jurusan yang kita pilih ini ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita, bagaimana cara mengatasinya kira-kira menurut kakak? Terima kasih ya. Oke, terima kasih Fatih tentang orang-orang yang di tengah perjalanan tiba-tiba sadar kalau dia salah jurusan ya teman-teman. Oke, masih ada satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya di sesi ini. Boleh langsung aja angkat tangannya teman-teman. Oke, sembari menunggu, kita boleh aja langsung dijawab nih pertanyaannya. Ini bebas, mau Noval dulu atau Fajar dulu yang jawab silakan. Bingung dua-duanya memikirkan jawaban. Karena kami belum merasa salah jurusan gitu ya. Oke, mungkin aku dulu ya. Untuk mengintervensi hal tersebut, tentunya kayak aku bilang tadi, boleh dipikirkan matang-matang banget nih sebelum kita mendaftar jurusan yang kira-kira sesuai itu apa. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan nih sebelum mendaftar ya. Salah satunya itu ya kenali diri sendiri. Kalau misalnya susah menilai diri sendiri nih, boleh tanya ke guru BK mungkin, tanya ke Bunda Ni, atau mungkin tanya ke orang tua juga. Lalu ke teman-teman juga itu bisa ditanya, kira-kira aku ini lebihnya itu di mana. Nah, aku juga mau tekankan untuk menghindari hal tersebut, jangan pilih jurusan yang sesuai dengan kehendak orang tua. Bukan apa-apa ya, tapi maksudku yang ngejalanin kuliah nantinya kan kalian. Jadi takutnya kalau misalnya ikut kata orang atau ikut teman gitu, kaliannya yang nggak nyaman selama kuliah. Nah, kalau misalnya udah kuliah nih Kak, tapi ngerasa salah jurusan. Nah, pertama, eh,
masing-masing jurusan itu tentunya walaupun kan udah mendaftar nanti udah lulus itu pasti akan dipelajari dari dasarnya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa salah jurusan nih ya kataku pelajari aja karena emang dari dasar banget harusnya teman-teman itu sudah bisa catch up nih walaupun misalnya nggak punya latar belakang di jurusan itu tapi masuk ke jurusan ini dan ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh di sini karena nggak sesuai sama apa yang udah aku pelajari tapi tenang aja karena di kuliah itu pasti dipelajari dari dasarnya dulu. Terus juga yang bisa membantu itu kata aku bangun relasi yang baik selama perkuliahan nanti. Jadi jangan jadi kupu-kupu kampus doang, pergi kuliah pulang gitu aja. Tapi harus bangun relasi yang positif, relasi yang bagus. Jadi cari teman yang banyak. Nanti ini tuh bisa membantu banget kalau teman-teman ngerasa salah jurusan. Misalnya nih, berat dalam ngerjain soal-soal tertentu. Atau mungkin banyak banget nih materi yang sulit untuk dipahami karena tadi merasa salah jurusan. Nah, relasi yang positif ini itu nanti bisa membantu teman-teman semua untuk mengatasi hal ini karena bisa jadi banyak teman yang mungkin lebih paham dari teman-teman semua. Jadi bisa ditanyakan tuh ke teman yang lebih paham, bisa minta tolong mereka buat jelasin, pasti mereka mau bantu. Begitu. Jadi intinya tuh cari temen yang benar-benar positif gitu bisa bantu kalian saat nanti kalian mungkin ngerasa tidak sesuai atau ngerasa berat jalanin kuliahnya. Hai, terima kasih Fajar. Dari Novel ada tambahan? Untuk dari aku sendiri, aku pengen bilang dulu kalau SNBP itu jika lolos maka tidak bisa mengikuti SNBP tahun depannya. Jadi teman-teman harus memikirkan dengan matang nih jurusan yang benar-benar teman-teman minati. Dan seperti yang Kak Fajar bilang tadi, teman-teman harus bisa mencari teman-teman yang punya positive vibes. Jadi teman-teman walaupun belum terlalu mengikuti alur dari perkuliahan, teman-teman masih punya teman-teman masih punya eh, kawanan yang bisa nge-backup teman-teman nih ketika kuliah. Mungkin segitu aja, Kak. Oke, terima kasih Novel. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Wajar mungkin di tengah-tengah kita ngerasa sulit kok tiba-tiba sulit ya nggak sesuai ekspektasi. Ya kita tinggal cari bangun relasi yang sepositif mungkin biar kita nggak ngerasa semakin berat. Nah, gitu tadi kata Kak Fajar dan Kak Novelnya ya. Gimana Fatih? Udah cukup, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih kembali. Untuk sesi ini masih ada satu orang, adik-adik silakan memanfaatkan kesempatannya sebelum kita pindah ke sesi berikutnya. Udah nggak Q&A lagi ya. Oh, boleh adik-adik dari angkatan 25, 26, 27. Atau udah clear ya penjelasannya dan ternyata udah terwakili nih sama teman-temannya pertanyaannya. Oh, ada. Oke, Muhammad Akil Kemal. Silakan. Akil Kemal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Kak, udah jelas kamera Kak? Jelas-jelas Akil. Misi Kakak, teman-teman dan adik-adik serta guru sekalian, perkenalkan saya Muhammad Akil Kemal dari generasi 26. Izin bertanya, untuk bagian SNBT nih. Misi Kak, izin bertanya, apa aja kesalahan terbesar yang bisa aja terjadi yang dilakukan oleh seorang peserta di tengah menjawab soal? Misi Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Akil. Oke, jadi pertanyaannya dalam seleksi SNBT ini lebih tepatnya ya, apa aja sih kesalahan yang umum yang biasa terjadi nih ketika kita menjawab soal? Boleh, silakan Fajar. Oke, nah ini kayaknya mungkin agak banyak yang mau aku bilang. Pertama, tadi itu aku bilang kalau misalnya SNBT asli itu bakal lebih mudah dari tryout. Dan ini benar adanya teman-teman. Dan kadang soal yang keluar itu justru saking mudahnya bikin kalian kayak ragu. Ini bener nggak sih jawabannya? Nah, itu banyak juga yang kena di situ teman-teman. Jadi kata aku lebih teliti lagi untuk di situ. Karena emang
jujur ada beberapa soal yang emang semudah itu, dan bahkan karena saking mudahnya untuk skala SNBT itu bikin kita tuh jadi ragu gitu loh mau jawabnya gimana. Nah, selanjutnya juga kan SNBT ini kayak banyak banget baca-bacaannya ya, apalagi kayak literasi gitu kan panjang banget bacaannya. Otomatis bisa bikin ngantuk banget di hari H nanti. Jadi kata aku untuk menghindari hal tersebut sebelum hari H SNBT nanti, itu teman-teman bisa jaga pola tidurnya, betul-betul dijaga biar nanti di hari H SNBT itu nggak ngerasa ngantuk. Karena kalau misalnya udah ngantuk, itu emang ngejawabin soal-soal literasi itu nggak bisa sama sekali. Karena untuk membaca dan mencari jawaban dari bacaan yang sepanjang itu kan perlu betul-betul ketelitian kan, harus diulang mulu. Jadi kalau misalnya ngantuk ya otomatis susah untuk dilakukan ya. Hmm, Terus juga jujur banyak juga dari kejadian tahun lalu itu orang yang telat datang ke ruangan ke lokasi SNBT, dan perlu di disclaimer juga kalau misalnya SNBT itu kalau telat ya teman-teman nggak bisa ikut ujiannya sama sekali, harus nunggu tahun depannya lagi. Jadi teman-teman bisa make sure juga bangun tepat waktu, terus dipersiapkan dirinya dan datang lebih awal ke lokasi ujian. Jangan sampai nanti hanya karena kelalaian yang sedikit itu teman-teman malah ngundur 1 tahun ya untuk ikut SNBT-nya. Mungkin dari aku itu aja sih. Oke, Masya Allah. Nah, jadi itu ya tadi. Akil, gimana? Cukup jawabannya jelas? Nah, insya Allah cukup, Kak. Oke, Masya Allah. Itu tadi sesi terakhir dari Q&A dengan narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Naufal Mahdi Taufikur Rahman dan Fajar Rizky Kurniawan, dan juga adik-adik yang masih semangat nih sampai pagi menjelang siang hari ini. Oke, acara kita belum selesai. Kita masih ada sesi yang kedua dengan tajuk kita mengejar PTN impian yang kita mau. Setelah kita bahas seleksi tesnya, kita bakal bincang-bincang tentang gimana cara kita ataupun gimana sih pada akhirnya suasana ketika kita berkuliah di kampus tersebut. Jadi kita udah menyiapkan 6 breakout room untuk teman-teman bisa sharing lebih spesifik terkait PTN-PTN yang teman-teman mau. Nah, PTN-nya ada apa aja? Ada IPB, UGM, ITS, UB, Undip, dan juga Unri nih teman-teman. Oke, sistematikanya gampang teman-teman. Nanti ada 6 breakout room, teman-teman bisa langsung pilih breakout room mana yang teman-teman pengen join, teman-teman pengen lebih tahu lebih lanjut tentang kampus tersebut. Nah, jadi untuk 6 breakout room itu, untuk breakout room 1, kita akan sharing tentang IPB bersama Kak Muhammad Rafi Furqon. Untuk breakout room 2, kita akan mendengar sharing tentang perkuliahan di UGM bersama Arenzo Diego Dwi Arandica. Dan untuk breakout room 3 bersama Muhammad Akmal Nugraha akan membahas seputar kehidupan perkuliahan di ITS. Breakout room 4, kita akan berbicara tentang Universitas Brawijaya bersama Kak Faris Andika Bosma. Breakout room 5, kita akan berbicara bersama Kak Hazik Hibrizi Anugraha seputar Undip. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang Kampus Jantung Hati Masyarakat Riau, UNRI, bersama Kak Muhammad Arif Guswa. Keenam speaker di breakout room sudah standby. Raffi Furqon. Halo Raffi Furqon. Siap, halo Kak. Halo Raffi, oke aman ya Raffi? Siap, insya Allah aman Kak. Oke, nanti teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang IPB, join breakout room 1 ya, teman-teman. Untuk Arenzo Diego. Halo, Arenzo. Arenzo udah join di Zoom? Kayaknya Renzo udah di breakout room-nya deh, Kak. Oh, Renzo udah standby di breakout room. Makanya teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang UGM, langsung ke breakout room 2. Terus ada Akmal. Teman-teman jangan join dulu ya sebelum ada arahan join. Di sini masih menjelaskan teman-teman masuk ke breakout room mana kalau tahu lebih lanjut gitu ya. Kemudian Akmal, aman ya Akmal ya? Aman Kak, aman. Oke, Faris Andika. Aman Kak. Oke, Hazik. Hazik sudah bergabung, Hazik? Aman Kak, aman. Oke, terakhir Arif.
Oke, Arif juga sudah bergabung. Jadi teman-teman untuk breakout room kita sharing session akan ada waktu 45 menit. Jadi nanti teman-teman akan kembali lagi ke sini sekitar pukul 11.40. 11.40 teman-teman balik lagi ke main room ya, karena nanti presensi akan kita sertakan di akhir dan di main room. Jadi teman-teman wajib balik lagi ke main room untuk mengisi presensi dari kegiatan kita hari ini. Selama 45 menit di dalam sana, silakan teman-teman manfaatkan kesempatan teman-teman sebaik mungkin untuk bertanya ke kakak-kakaknya. Karena seperti yang Kak Alfa bilang tadi, di sini kita memang tempatnya untuk bertanya. Jangan segan-segan. Apa yang teman-teman pengen tanyakan, silahkan ditanya-tanya ke kakaknya. Karena setelah dari ini, bisa jadi kalau teman-teman chat nggak bakal so-fast respon ketika ada breakout room ini. Jadi silahkan dimanfaatkan ya teman-teman. Oke, kakak-kakak boleh udah langsung join ke breakout room masing-masing. Ingat, jam 11.40 kita udah balik ke main room dari Zoom kita. Silakan teman-teman, adik-adik semuanya. Siap, izin Kak. Breakout roomnya udah kelihatan kan ya adik-adik? Ya? Halo teman-teman semua, udah pada balik semua ya dari breakout room kita. Oke, gimana nih habis dari breakout room tadi? Apakah sangat-sangat tercerahkan? Atau gimana? Apakah ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan terkait kegiatan kita hari ini? Atau udah terkuras energinya karena puasa juga? Mantap Kak. Oke, mantap. Satu kata banget ya. Yang lain, teman-teman? Oke, ada tandanya dari Taufik. Boleh, silakan Taufik. Permisi kak semua, mohon izin. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada kakak semua dan juga kakak alumni yang udah bantu saya dan teman-teman yang awalnya masih bingung gimana untuk kedepannya gitu, atau selama di perkuliahan itu gimana. Mungkin untuk sekarang udah sangat tercerahkan oleh kakak-kakak yang sangat membantu. Kami berterima kasih sebanyak-banyak kak. Oke, terima kasih juga. Oke. Nah, jadi teman-teman, itulah tujuan dari kegiatan kita hari ini ya, memang untuk membantu adik-adik, meluruskan tangan kepada adik-adik gitu. Nah, sinilah hadirnya kakak-kakak alumni melalui IKA Plus. Nah, jadi teman-teman, pionir yang kita laksanakan sekarang ini itu baru pionir yang pertama. Nah, sedikit sebelumnya di sini kalau aku mau menyampaikan apa aja sih yang jadi resume dari kegiatan kita hari ini. Tadi kita udah berbicara tentang SNBP dan SNBT dan juga mengenal lebih jauh apa lebih dekat ya jadinya. Mengetahui lebih jauh untuk mengenal lebih dekat nih sama kampus-kampus impiannya teman-teman. Nah, untuk di SNBP sendiri sedikit banyaknya teman-teman harus persiapan dari mulai kenali potensi dan minat bakat teman-teman tuh apa. Barulah teman-teman baru bisa milih jurusan yang teman-teman mau tuh apa. Baru perhatikan akreditasi kampusnya, kemudian selama bersekolah teman-teman harus tetap memperhatikan nilai teman-teman kalau bisa tuh emang naik dan lihat nilai mana sih yang paling potensial untuk kita memilih jurusan nantinya. Terus bisa dibarengi dengan ekstrakurikuler dan juga prestasi-prestasi tadi kalau katakan Noval. Dan
Jangan lupa manajemen diri sendiri, mulai dari percaya diri, manage stresnya, dan juga doa paling penting ya. Terus untuk SNBT tadi kuncinya kayak udah disampaikan Kak Fajar, rajin-rajin ikut TO. Gimana pun persiapannya tuh harus rajin tes TO. Misalkan ada 2 platform tadi yang disaranin sama Kak Fajar ya. Ada Pineify sama Ruang Guru gitu. Jadi teman-teman boleh dicoba dari sekarang. Ini bisa banget ya dibuat tabel kayak yang dibilang kayak Kak Fajar tadi untuk ngelihat gimana sih hal apa yang harus kita tingkatin misalkan atau gimana melihat progres dari persiapan. Dan tadi nih yang bagus menarik banget dari Kak Fajar, kita tuh harus kenali jurusannya dulu, baru kita lihat kampus mana yang bisa memfasilitasi kita untuk hal itu gitu. Jadi jangan tentang lihat kampusnya dulu nih, lihat gengsi kampusnya dulu, baru lihat jurusan gitu. Oke, teman-teman. Nah, untuk hal itu ya, itu tadi yang udah kita bahas dan juga teman-teman udah mengenal lebih dekat nih sama kampus-kampusnya tadi di breakout room. Semoga memang benar-benar bermanfaat. Dan sebelum itu, ada sedikit info ya teman-teman. Untuk di bulan Mei nantinya, nanti itu kita bakal ada kegiatan lagi bersama alumni, itu namanya kegiatan IKA Plus Run ya, teman-teman. Jadi kita bakal ada kegiatan di CFD, Car Free Day, CFD, itu di hari Minggu 18 Mei 2025. Nah, jadi masih lama, nggak bakal pas puasa kok kita larinya ya. Nah, itu free, teman-teman nanti bakal dapat kaos juga, dan juga ada dapat medali, jadi boleh teman-teman yang mau join di tanggal tersebut silahkan nanti hubungi Kagen masing-masing ya. Dan juga di sini kamu menyampaikan kalau misalkan ini pionir kita yang pertama, bahkan ada agenda-agenda berikutnya. Benar kan Bang Aldi? Sini mungkin ada sedikit penyampaian dari Bang Aldi. Silakan Bang. Oke. Sebentar ya Alfa ya. Mendadak. Oke. Pertama saya mohon maaf nih, tiba-tiba kamera saya lagi ini pula, agak error pula. Mohon maaf sebelumnya Alfa. Sebenarnya tadi bisa, cuma nggak tahu ngapa, apakah kabelnya goyang atau emang udah umur kameranya perlu diganti. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alfa dan teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir di acara pionir kita yang pertama, yaitu pertemuan inspiratif, obrolan edukatif bareng alumni sambil reuni, yang telah disampaikan juga berbagai alasan kenapa pionir pertama ini harus ada di tengah-tengah adik-adik semua, karena untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya adik-adik butuh gambaran nih. Nah Kak, apakah pionir ini hanya seputar SNBT sama yang prestasi dan juga tertulisnya? Bukan, nanti akan ada lagi pionir-pionir lanjutan, baik itu nanti kita hadirkan juga dari alumni-alumni yang sekolah kedinasan, dan juga ya seputar dunia pendidikan lainnya nanti akan coba kami diskusikan dengan tim, dan minta tolong juga adik-adik dari generasi 25, 26, 27 yang sedang aktif bersekolah untuk ikut hadir, dan juga ya yang sedang berkuliah juga tolong disempatkan untuk hadir. Ya inilah peran alumni ada di tengah-tengah kita semua gitu. Dan tetap pantengin terus kegiatan dari program kerja alumni, karena kami ada untuk adik-adik lagi, kita raih lagi untuk menjadikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau itu adalah SMA yang terbaik di level provinsi, kalau bisa ya di level nasional gitu. Karena kita mampu kok berjuang di tanah Jawa, kita mampu. Kita mampu kok berjuang di dunia kerja, kita mampu anak SMA Plus. Bahkan kita mampu kok berjuang di negara-negara lain pun kita berjuang, kita mampu kok. Dan alumni kita juga ada kok di negara lain. Tinggal adik-adik infokan aja, misalnya adik-adik lagi di Malaysia, nanti kita akan carikan relasi siapa senior kita yang di Malaysia. Ketika adik-adik ke Turki, silakan infokan aja. Kita banyak kok relasi kita, jadi jangan sungkan-sungkan dan tetap ikut
ikuti terus program kerja dari alumni dan bergabung dengan alumni, dan ya sering aktif juga lah di dunia ikatan keluarga alumni kita, karena ketika adik-adik pindah ataupun memasuki ke suatu wilayah, tinggal hubungi siapa alumni yang di sana, insya Allah jika kakaknya lagi luang, insya Allah akan disambut. Dan satu lagi pesan saya untuk adik-adik yang sedang berkuliah ataupun memasuki dunia perkuliahan, tolong diaktifkan lagi IKA wilayah, Ikatan Keluarga Alumni di wilayah masing-masing. Contoh, IKA Plus Jogja dinyalakan lagi, IKA Plus Jabodetabek dihidupkan lagi, IKA Plus Semarang dihidupkan lagi, dan lain sebagainya. Jadi kami pun sebagai perwakilan dari alumni, ketika misalnya ada gen-gen yang baru masuk ke dunia kerja, kami tinggal arahkan ke masing-masing koordinator wilayah IKA-nya saja. Paling itu aja sih, Aufa, dari saya. Tetap ikuti program terus IKA-nya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya adik-adik pesan dari Bang Aldi. Jadi untuk pionir ini yang pertama, bakal ada pionir-pionir berikutnya. Silakan dipantengin IG IKA Semanplus Provinsi Riau. Dan juga nantinya jangan lupa kegiatan kita di tanggal 18 Mei 2025 tadi. Oke, adik-adik. Sebelum kita tutup acara kita hari ini. Oh iya, tadi pesan dari Bang Iqbal boleh banget ya diindahkan buat adik-adik yang masih sekolah, boleh nih Mars kita diperbaharui gitu. Biar sama-sama enak kan ngelihatnya, biar ada inovasi. Oke, kalau rasa untuk semua pesan udah tersampaikan. Oh iya, buka bersama ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada kesempatan di bulan Ramadan, kalau misalkan ada buka bersama, misalkan lagi balik kampung nih, entah ke Kuansing, ke Dumai, bisa banget diajak kakak-kakak alumninya untuk buka bersama, untuk menjalin silaturahmi. Oke, teman-teman. Untuk itu, sebelum kita tutup agenda kita hari ini, boleh kita dokumentasi dulu. Teman-teman boleh on cam semuanya ya. Kakak, abang, bapak, ibu, dan adik-adik semuanya kita on cam. Yang bisa pakai background boleh banget. Operator standby untuk dokumentasi. Yuk minta tolong Farel atau Bagus. Siap Bang, gas Bang. Oke. Baik. Oke, udah aman? Bagus ya, minta tolong Bagus lah. Oke. Ini ada Intan Andrina yang bakal mengcapture momen ini. Oke, Silakan ya siap. Intan ya. Aba-abanya Intan monggo. Oke, izin kakak abang teman-teman. Kita dari slide 1 dulu. Ada 4 slide. Oke, boleh pose. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Sebentar. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, mungkin udah boleh dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Kak Intan. Oke, teman-teman, itu jangan lupa presensinya di kolom chat udah ada dikirim oleh Kak Gaza ya, teman-teman silakan dicek. Jangan sampai lupa absen. Oke. Oke, kalau misalkan nggak langsung diisi sekarang nggak apa-apa, tapi salin dulu linknya, karena biar kita tutup dulu acara kita pada hari ini. Sekian dari pagi tadi ya, kita udah berbicara tentang PTN
PTN ini. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Semangat selalu untuk mengejar PTN impian dari adik-adik sekalian. Baik, saya Alfa Agustia. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik itu salah dari kata ataupun secara teknis. Dari kami semuanya mewakili panitia penyelenggara, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang masih membersamai hingga siang hari ini, dan adik-adik yang masih bersemangat, dan juga special thanks buat adik-adik yang jadi narasharing kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep touch on di IKA 9 Plus Provinsi Riau. Udah, selamat siang Thank teman-teman you, semuanya. siang. Ya, Oke. terima kasih. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga, abang semuanya.